Halo generasi muda Indonesia, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, dalam video ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA kelas 6 SD tema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak baik-baik materi dan penjelasannya ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Perlu kita ketahui bahwa secara umum perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui perkawinan maupun tanpa perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan suatu proses perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan suatu proses perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan atau tanpa penyerbukan. Kemudian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan secara generatif itu biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif ini adalah bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. 1. Kepala putik. Salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginosium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian yang paling mudah dikenal karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini bekerja membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. 3. Bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. 4. Dasar bunga. Dasar bunga atau wadah merupakan bagian melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisi meskipun terkena terpaan angin. Yang kelima, benang sari. Bunga memiliki dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin yang terdiri dari kepala sari untuk menyimpan serbuk sari untuk penyerbukan dan filamen tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. 6. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau coklat. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun. Terakhir, tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai bekerja sebagai penyokong. Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan. Selanjutnya, kita masuk ke materi penyerbukan. Nah, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Serbuk sari masuk melalui tangkai putik, kemudian ke bakal buah dan bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur, sehingga terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, tumbuh buah dan biji, kemudian tumbuh tumbuhan yang baru. Macam-macam penyerbukan. 1. Penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain, masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tetapi masih satu jenis. 4.
penyerbukan Bastar, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang lain berbeda jenis atau varietasnya. Nah, perlu diketahui bahwa penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan angin, hewan, dan manusia. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami merupakan suatu proses memperbanyak diri non-seksual tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan merupakan suatu proses perbanyakan atau reproduksi non-seksual tumbuhan melalui campur tangan manusia. Kemudian yang terakhir, cara melakukan vegetatif alami dan cara melakukan vegetatif buatan. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara membelah diri, spora, akar tunggal atau rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi bakar, geragih atau stolon, dan tunas. Sedangkan cara melakukan vegetatif buatan yaitu dengan cara cangkok, stek, sambung atau enten, tempel atau okulasi, merunduk, dan kultur jaringan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, kegunaan, serta kelebihan dan kekurangan terkait media pembelajaran yang telah saya buat. Baik, jadi secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran yang telah saya buat adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswanya, agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan tentunya lebih menyenangkan kepada siswa. Nah, sedangkan secara khusus, media pembelajaran yang telah saya buat digunakan dengan tujuan yang pertama, untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Dan yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Kemudian yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, selanjutnya, cara penggunaan media pembelajaran di YouTube. Yang pertama, pastikan media pembelajaran di YouTube sudah siap untuk dipelajari oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, sosialisasikan kepada peserta didik mengenai proses pembelajaran melalui aplikasi YouTube. Kemudian yang ketiga, guru memberikan link video pembelajaran ke grup kelas yang akan diakses oleh peserta didik sebagai bahan pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru mengarahkan siswa untuk mengklik link yang di-share di grup agar siswa mampu melakukan proses pembelajaran melalui YouTube. Kemudian yang kelima, setelah masuk ke link YouTube, berikan penjelasan kepada siswa mengenai media pembelajaran tersebut. Kemudian yang keenam, silahkan beri waktu kepada peserta didik melihat, mendengar, dan memahami materi pembelajaran yang tertera di video pembelajaran yang ada di YouTube. Akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran yang saya buat ini biasa disebut dengan media audio visual karena berbentuk video. Jadi, kelebihan media audiovisual yang telah saya buat yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Kemudian yang kedua, pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tapi juga aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Nah, yang terakhir, kelemahan media audiovisual yang telah saya buat.
Yang pertama, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung untuk tetap di tempat. Kemudian yang kedua, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Dan yang ketiga, jika guru tidak bisa berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi serta suaranya saja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran yang telah saya gunakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.